khusus dan jemaat Geming Yudea Kolom 4, terlebih khusus keluarga Waworuntu Kemenit yang bersuka cita karena berkat anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Pada hari ini Tuhan boleh menambahkan usia perkawinan dan hari ini boleh membilang usia di ke-33 tahun. Tentu kita mengamini bahwa semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, lewat syukur keluarga kita akan memulaikan ibadah syukur pada pagi hari ini, dan ibadah syukur akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Sambil persiapan, saya undang kita berdiri, kita melakukan bersama-sama Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena kasih dan anugerah Tuhan, Engkau sudah menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk boleh ada dalam satu persekutuan, ada ibadah syukur keluarga Waworuntu Kemenit, karena pada hari ini mereka boleh menerima anugerah Tuhan. Mereka boleh membilang usia pernikahan yang ke-33 tahun. Bapa di dalam kerajaan surga, ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau berdoa bagi Kadim yang akan memimpin ibadah, Bapak Diaken Jeffrey Delaru. Biar Tuhan, kami mohon Engkau anugerahkan hikmat kebijaksanaan. Engkau sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, sehingga dia boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan anugerahkan roh hikmat kepada kami, agar ketika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan dimampukan untuk mengerti, memahami firman yang akan kami renungkan sebentar. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa Tuhan, tempat rumah ini, jika ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan, Engkau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan Yesus yang berkuasa di tempat ini. Bapa di surga, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, agar ya Tuhan kami dilayakkan untuk beribadah kepada-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita tabiskan persekutuan kita di pagi hari ini. Persekutuan ibadah syukur bersama-sama dengan keluarga Waworuntu Kemenit berkenaan dengan ulang tahun pernikahan yang ke-33. Tertabislah
Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kembali kami naikkan pujian syukur limpah terima kasih kehadirat-Mu. Di pagi hari ini kembali kami boleh bersyukur beribadah kepada-Mu. Kami yakin dan percaya cinta kasih Tuhan, anugerah berkat Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mohon Tuhan memberkati kami. Terlebih Bapa di surga, kami pun menyadari bahwa dalam kehidupan yang kami jalani ini, seringkali kami kurang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mohon kepadamu, ampunilah dan kasihanilah kami. Tahirkan kami dari segala salah dan dosa kami, biar kami boleh menjadi bersih putih di hadapan Bapa yang ada dalam surga. Dalam peribadatan syukur di pagi hari ini, kami pun akan membaca dan merenungkan berita firman. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau memberkati akan pembacaan dan perenungan berita firman. Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, Engkau kuasai dia, agar dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Bunyinya sebagai berikut: Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian berita firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi firman Allah Jaya. Firman Allah Jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Waworutu Komunit yang berbahagia, bersama-sama dengan keluarga Mandai Waworutu tempat ini. Hari ini kita membaca dari kitab Yesaya 46 ayat 4, di mana latar belakang dari pembacaan kita ini masih berada di mana umat Israel berada dalam pembuangan. Kondisi ini ketika mereka masih di Babel, tapi sudah berada di ujung.
Karena pada waktu itu Raja Koresi menyerang Babel. Hancurlah patung-patung daripada Babel, hancurlah kota Babel, di mana umat Israel atau Yehuda pada waktu itu ada dalam pembuangan. Tapi kondisi mereka juga dalam pembuangan, sebagian besar sudah dalam kehidupan dapat beradaptasi di sana. Mereka sudah bisa bekerja, mereka sudah bisa bertani, mereka beternak, bahkan menjadi tukang-tukang. Nah, ketika Raja Kores datang menghancurkan Babel, ketika Babel diruntuhkan, maka umat Israel juga pada waktu itu berada dalam ketakutan. Mereka berada dalam kondisi hilang harapan karena sudah penjajahan lagi oleh Babel. Lalu datang lagi Raja Kores, mereka berpikir datang lagi penjajahan gaya baru ini. Mereka sudah berpikir akan menghancurkan lagi mereka. Tidak tahu seperti apa lagi keadaan yang akan menimpa mereka. Maka datanglah seruan daripada Nabi Yesaya bahwa umat Israel, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan tetap bersama-sama dengan mereka. Bahkan luar biasa yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat Israel, bahwa sampai masa tuamu Tuhan akan tetap menggendong kamu. Karena pada waktu itu juga kan ada sekitar 60-70 tahun pembuangan di Babel. Sehingga bukan cuma orang-orang muda yang waktu pertama dibawa ke Babel, tetapi sekarang orang-orang muda itu juga sudah menjadi tua. Nah, kondisi ini menjadi rapuh, harapan mereka menjadi rapuh. Maka Yesaya memberi kekuatan. Aku telah melakukannya, aku telah menjaga kamu puluhan tahun, 70 tahun dalam pembuangan. Kamu tetap hidup, bahkan sampai masa tuamu, aku akan tetap menggendong kamu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga dalam sukacita bersama keluarga Waruntu Komunit, barangkali firman Tuhan ini juga bukan hanya menjadi bagian daripada keluarga yang berbahagia, tetapi juga menjadi bagian daripada kita semua. Bahwa dalam kehidupan yang kita jalani ini, Tuhan menjaga menyertai kita. Apalagi tadi malam waktu pikir-pikir mau bawa renungan, kita lihat di kartu 33 tahun. Nah, kita saja baru 21 tahun. Masih dah selisih 12 tahun. Artinya sudah lebih banyak asam garam yang dilalui, sudah lebih banyak pergumulan yang dihadapi oleh keluarga ini. Artinya bukan hanya sukacita, tetapi juga ada tantangan-tantangan dan masalah yang dihadapi, yang tentunya lebih banyak yang dihadapi oleh keluarga ini. Memang kalau orang jaga berjalan di hotel quality, dia tulis menikah itu mudah dan gampang, karena kok dia sepasang iklan 100 kapal begini semua dong seurus. Jadi kalau dari orang advertisement dia pasang iklan kuat-kuat, menikah itu mudah, menikah itu gampang, dan bahkan dia tulis murah, karena dia so pasang DP plafon 100 kepala begini DP harga semua. Ya memang dari satu sisi mungkin seperti itu, tapi barangkali kalau orang ingat-ingat kalau orang dulu kan seperti orang baru mau menikah, rasanya juga terlalu gampang. Waktu mau melapor ke orang tua, aduh, orang tua gue pusing dari kepala. Belum mau pipa lapor di pihak orang tua, bagaimana ini mau atur segala macam, sepakat dua keluarga, mau pergi atur di gereja ini bukan persoalan gampang deh. Pergi lagi di catatan sipil, backing pas foto, dulu dia mesti apa? Tuh suntik bebas apa lagi, tuh musik. Ternyata cukup repot juga. Apalagi setelah kita menjalani kehidupan berkeluarga. Ada banyak perbedaan-perbedaan, ada banyak persoalan-persoalan yang orang hadapi.
Mungkin Pak Waruntu waktu menikah dengan Ibu Dei, Pak Oka pikir-pikir, mungkin Ibu Dei itu jago memasak, apa segala macam. Tapi setelah jalan, nyangat juga tuh banyak bagaran, begitu. Begitu juga Ibu Dei berharap seperti A, tapi ternyata ini Pak Oka, kalau bilang sukanya baku ambil apa segala macam, ada banyak persoalan yang dihadapi. Belum dapat kabar dari kantor, Resti dah sakit, pusing sakit kepala. Sama dari kemarin masih dari Tondano, itu telepon apa ini kalau so merah-merah, alergi. Ada makan tukua Tudex itu mungkin tak terlalu bagus. Itu telepon so merah-merah, telepon juga diri, paling tak CTM dan Dexai. Tambah dengan bawa panas, betul. Sebelum mau dibawa ke dokter, so berkurang. Belum lagi kalau orang mau baku atur di rumah, siapa mau jaga di anak kalau dua-dua mau di kantor. Orang harus jaga alami ini. Minggu depan semua tetap muka di anak sekolah. Terdapat dia semua waktu gimana orang bisa ke Tondano. Begitulah, ternyata dalam kehidupan berkeluarga ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang dihadapi. Dan kita bersyukur bersama dengan keluarga Waruntu Komunit yang boleh menjalaninya sampai 33 tahun. Tentu apa yang mendasarinya ini? Barangkali ada 1-2 hal yang utama di sini adalah paling-paling orang ingat tuh orang bersumpah janji di gereja ya. Orang berjanji pada Tuhan di hadapan Tuhan dan jemaat, sehingga berbagai persoalan sudah jangan dibesar-besarkan. Cari dia punya solusi. Karena ini orang semua sudah janji bersumpah pada Tuhan Yesus. Membangun agar supaya cinta kasih itu tetap berada dalam keluarga memang bukan hal yang mudah. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjaga kita. Dia bukan cuma menjaga kita, tapi dia menggendong kita. Luar biasa. Tuhan menggendong kita sampai dengan masa tua kita. Aku telah melakukannya. Artinya dari muda Tuhan jaga petorang. Dari orang lahir Tuhan sejaga petorang. Apalagi sampai saat ini. Apalagi yang orang terus khawatirkan. Karena Tuhan akan tetap menyertai, menjaga kita. Oleh karena itu bersandar dan berharap kepada Tuhan menjadi kunci sukses bagi setiap rumah tangga agar supaya tetap bertahan, boleh melalui perjalanan kehidupan berkeluarga, bernikah, sampai di mana Tuhan menghendaki. Selamat berbahagia buat keluarga Waruntu Komunit di usia pernikahan yang ke-33 tahun. Amin. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Tetapi kami juga bermohon Tuhan memberikan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan. Dan sambil memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau latamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Dengan Pak Tuhanlah tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdanya, dan taat akan firman yang kau
bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam surga, kembali kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Begitu cinta kasih-Mu besar dalam kehidupan kami, lebih teristimewa akan keluarga Wauruntu Komunit yang hari ini boleh berusia nikah yang ke-33 tahun. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga, biar Engkau memberkati keluarga ini. Engkau memahami akan persoalan, Engkau memahami akan pergumulan, Engkau mengetahui akan harapan dan cita-cita keluarga ini. Kami bermohon kepada-Mu Bapa di surga, biarlah Engkau mengkabulkannya, Engkau memberkati keluarga ini. Apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan boleh berhasil. Tuhan mempermudah setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan. Bapa yang ada dalam surga, anak-anak, cucu-cucu senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, sehingga keluarga ini akan memberikan keteladanan juga bagi kami semua. Bapa yang ada dalam surga, kami berdoa, biarlah Engkau memberkati kami semua yang hadir dalam peribadatan ini, keluarga kami, saudara-saudara kami. Tuhan berkati. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Bagi pelayan khusus, tim doa KPDP, Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan pelayanan. Kami berdoa, bermohon kepada-Mu Bapa di surga, persembahan yang kami boleh kumpulkan diberkati, agar boleh terkelola dengan baik dan dapat dipakai untuk tugas pekerjaan dan pelayanan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mendengar kesaksian dari keluarga. Disilakan. Terima kasih kesaksian nyanyi orang Ampang. Ya. 403. Ya. Hujan berkat kan tercurang, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Terima kasih. Terima kasih pujian yang begitu indah. Mari kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami sambil kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa
bimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. 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 Mari berdoa. Kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau sudah menyertai, memberkati peribadatan syukur kami pada pagi hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, tadi kami telah mendengar firman-Mu, biarlah firman itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi boleh mendapat tempat di hati dan pikiran kami. Bahkan terlebih kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Diaken Jeffrey Delaru, yang boleh memimpin ibadah pada pagi hari ini. Biar Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati Bapak Diaken di dalam tugas pekerjaannya, memberkati pelayanannya dimanapun dia pergi dan berada. Tuhan juga akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga Delaru Ratensulu. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan sudah tuntun kami boleh tiba di tempat ini, Engkau juga akan menyertai, memberkati perjalanan kami pulang dengan membawa damai sejahtera. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar ketika keluarga akan menjamu kami dengan makanan jasmani, apapun bentuknya, biarlah ya Tuhan, Engkau akan memberkati makanan dan minuman. Engkau kuduskan tubuh kami yang lemah, ya ketika menyatu dalam tubuh kami akan mendapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan, dan semua itu akan kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk. Demikianlah ibadah syukur keluarga Powerun ini pada pagi hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tentu kita percaya bahwa Tuhan sudah menyertai, Tuhan telah hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah syukur kita pada pagi hari ini, sehingga boleh selesai dengan baik. Dan kepada Kadin Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh memimpin ibadah syukur pagi hari ini, tentu harapan kami kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai, memberkati Bapak Diaken dalam tugas pekerjaan sehari-hari, dan memberkati kehidupan keluarga Delaru Ratensulu dimanapun pergi dan berada. Dan juga diucapkan terima kasih kepada keluarga yang boleh menyiapkan tempat untuk kita beribadah. Juga diucapkan terima kasih kepada
Bapak Penatua, Krista Bokau yang boleh bersama-sama beribadah pada ibadah pagi hari ini. Dan sebelum kami memberikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih, kita akan Menyanyi. melakukan bersama-sama selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Terima kasih kesempatannya atas nama keluarga Wauruntu Komune dan juga keluarga Mandei Wauruntu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dalam hal ini, pertama-tama Bapak Diaken Pak Jeffrey yang telah membawakan firman. Harapan kami firman itu akan tetap berada di hati kami semua. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Penatua, Pak Kres, terutama sekali kepada Ibu yang memang rajin sekali, Ibu PI, Ketua PI, Ibu Eta. Terima kasih. Kiranya Tuhan akan menyertai kita sekalian. Amin. Dek, Pak.